Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan salah satu contoh dari kasus intoleransi di kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Samuel Burning dengan NIM 2424 1010 3012 dari Prodi Informatika. Dengan teman saya, perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Sarantoro dengan NIM 2422 1010 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Glenn Martilino Monte dengan NIM 231910 70101013 dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Tasawanta Februario dengan NIM 2422 1010 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Panca Tamarso dengan NIM 2420 dari Prodi Pendidikan Dokter. Perkenalkan, nama saya Yogi Pablo Christian Pasaribu dengan NIM 241910501038 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan kronologi mengenai insiden tersebut. Jadi, seorang ketua RT 12 Raja Basa Jaya, yaitu di Bandar Lampung, yaitu bernama Wawan Kurniawan dengan umur 40-an tahun, membubarkan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud. Di mana pada saat itu, ketua RT tersebut, yaitu Wawan Kurniawan, beserta dengan 4 orang warga, memaksa masuk ke tempat ibadah tersebut dengan cara melompati pagar. Kemudian mereka menuju ke ruang utama ibadah tersebut. Setelah itu, Wawan Kurniawan berteriak, bahkan mengucapkan kata-kata kasar untuk membubarkan ibadah tersebut. Di mana salah satu jemaat berusaha untuk menenangkan Wawan Kurniawan dan juga bernegosiasi selama 1 jam agar ibadah tersebut diselesaikan. Namun, Wawan Kurniawan tetap bersikeras untuk membubarkan. Akhirnya terjadi bentrok di antara kedua belah pihak, di mana dalam bentrokan tersebut, Wawan Kurniawan mendorong dan juga mengancam Pak Pendeta untuk membubarkan ibadah tersebut. Jika tidak, maka dia akan membawa warga lebih banyak. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa penyebab dari insiden ini adalah perihal perizinan tempat ibadah, di mana perizinan ini dibagi menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama yaitu dari pemerintah, yang diwakilkan oleh Lurah Raja Basa Jaya yang bernama Sumarno, di mana beliau menyatakan bahwa tempat tersebut belum memiliki izin resmi. Pada surat perjanjian tanggal 10 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pihak gereja dan juga beberapa tokoh, terdapat 3 poin utama, di mana yang pertama yaitu gereja belum memiliki izin resmi yang sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 8 tahun 2006 dan juga nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Kemudian yang kedua, adanya penolakan dari warga setempat. Dan yang terakhir, terdapat di mana gedung tidak akan digunakan untuk kegiatan ibadah sebelum ada izin resmi. Sedangkan dari sudut pandang gereja sendiri, disebutkan bahwa mereka sudah melakukan perizinan sejak Juni 2014 lalu, namun belum divertifikasi oleh pihak lurah sendiri. Dan mereka juga sudah memenuhi persyaratan, yaitu 60 pendukung dan juga 90 KTP pengguna. Tetapi masih belum ada kejelasan sampai sekarang. Dan setelah dilakukan mediasi, maka ditemukan bahwa terdapat miskomunikasi di antara kedua pihak. Nah, di mana dari peraturan bersama Kemendiklat dan juga Kemenak nomor 8 dan juga nomor 9 tahun 2006 tertulis bahwa rumah tersebut baru bisa dijadikan tempat ibadah apabila memiliki surat izin resmi. Wawan Kurniawan sendiri telah menjalani 7 kali persidangan dengan menghadirkan 11 saksi. Di sini saya menjelaskan persidangan yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan. Sidang agenda tuntutan pada hari Selasa 11 Juli 2023 yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Samsumar Hidayat berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, yang dimana Wawan Kurniawan dituntut penjara selama 4 bulan. Dalam tuntutannya, JPU menggunakan alternatif dakwaan yang kedua, yakni pasal 167 KUHP dengan hukuman 4 bulan penjara. Pada sidang hari Selasa 15 Agustus 2023 dilakukan aju banding dalam perkara tersebut, di mana hakim menyatakan terdakwa Wawan Kurniawan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Wawan Kurniawan terdakwa kasus pembubaran ibadah gereja GKKD Bandar Lampung. Pada akhir sidang, hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman 3 bulan penjara pada Wawan Kurniawan. Agar peristiwa seperti ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi, perlu ditanamkan sikap-sikap untuk mencegah intoleransi. Seperti, 1. Menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Toleransi merupakan sikap menghargai antar individu atau kelompok yang memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua ada menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita tidak boleh menganggap agama sendiri sebagai agama yang paling benar. Kita harus tetap menghargai apa yang menjadi kepercayaan orang lain, walaupun ajaran itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesadaran multikulturalisme, yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran ini, kita perlu mengenal dan mempelajari budaya-budaya lain, tidak menganggap budaya sendiri yang paling benar. Kemudian yang keempat ada menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Ini merupakan instrumen penting untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap individu dan kelompok di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu komentar terhadap penanganan kasus tersebut. Komentar kami terhadap penanganan kasus tersebut sudah positif. Dengan menetapkan tersangka dari pelaku pembubaran ibadah tersebut menunjukkan bahwa segala perilaku intoleran tidak dapat ditoleransi dan harus diproses secara hukum. Namun masih ada kekurangan, yaitu dalam regulasi, khususnya peraturan bersama menteri yang seringkali menjadi hambatan bagi kaum minoritas
untuk mendapatkan perizinan ibadah maupun membangun tempat peribadatan. Dan langkah yang seharusnya dilakukan untuk menangani kasus-kasus seperti ini ialah penerapan hukum yang tegas dari pemerintah, dan tindak hukum perlu dilakukan secara transparan dan tidak diskriminasi agar memberikan efek jera kepada pelaku intoleransi. Yang kedua yaitu merevisi kebijakan pemerintah dalam pendirian rumah ibadat sesegera mungkin, khususnya pada Peraturan Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Lalu mengedukasi publik untuk mengedepankan rasa toleransi dan mengurangi tindak intoleransi di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus lebih proaktif dalam memfasilitasi kebebasan beragama. Nah, teman-teman, berdasarkan kasus di atas, lantas bagaimanakah kita umat Kristiani menanggapi hal tersebut? Di dalam Alkitab jelas tertulis dalam Markus 13 ayat 13 dikatakan, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku." Yesus mengatakan hal tersebut. Berarti di dalam mengikut Yesus, dalam melayani Yesus akan banyak rintangan yang akan kita hadapi, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Akan tetapi, bagaimanakah kita harusnya bersikap dalam konteks Kristiani? Teman-teman, dalam Alkitab dalam Matius 22 ayat 29 dikatakan, "Kasihilah sesamamu." Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 ditegaskan lagi, "Kasihilah sesamamu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Teman-teman, kita tahu bahwa Yesus juga dibenci, Yesus dicaci maki, bahkan Yesus disalibkan di kayu salib. Tapi apakah Yesus membalaskan semua tersebut? Tidak. Justru Yesus datang menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya. Dan kita dapat belajar, kita dapat mengutip pelajaran dari situ bahwa jikalau kita diperlakukan seperti itu, kita harus mengasihi mereka karena itulah kehendak Yesus. Dari 3 model teologi agama-agama, pluralisme adalah yang paling cocok diterapkan di masyarakat Indonesia. Pluralisme mengakui bahwa setiap agama mengandung kebenaran yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara yang beragam dalam budaya, agama, dan kepercayaan. Penerapan pluralisme dapat membantu menciptakan rasa saling menghargai, memperkuat kerukunan antar agama, dan mencegah konflik yang didasari perbedaan agama. Model ini sejalan dengan semangat kebinekaan Tunggal Ika yang mengedepankan kesatuan dan keberagaman. Kesimpulannya, kasus pembubaran di Gereja Kristen Kemah Daud mengungkapkan permasalahan kompleks terkait intoleransi, regulasi rumah ibadah, dan penegakan hukum di Indonesia. Dari sudut pemerintah, pembubaran ini dipicu oleh penggunaan gedung tanpa izin resmi, sesuai peraturan bersama Menteri. Meskipun pihak gereja telah berupaya memperoleh izin, proses administrasi yang lambat dan penolakan warga menjadi hambatan. Penanganan hukum terhadap pelaku pembubaran menunjukkan langkah positif dalam menangani intoleransi. Namun, regulasi yang kurang mendukung minoritas perlu diperbaiki. Langkah yang perlu diambil oleh pemerintah mencakup revisi aturan pendirian rumah ibadah, penegakan hukum yang non-diskriminatif, dan edukasi publik untuk memperkuat toleransi. Kasus ini menegaskan pentingnya toleransi beragama dan peran pemerintah dalam menjaga kebebasan beragama dan keadilan hukum.